pagi anak-anak Pak Guru kelas 5. Jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran TIK. Masih kita mempelajari tentang Microsoft Excel. Nah, minggu yang lalu anak-anak sudah mencatat operator matematika dan fungsi matematika pada Microsoft Excel. Hari ini Pak Guru akan coba menjelaskan bagaimana menggunakan operator dan fungsi matematika tersebut pada Microsoft Excel. Nah, anak-anak di rumah sambil menonton videonya nanti boleh dibuka bukunya ya yang di halaman 8 dan 9. Nah, kita ketikkan dulu di sini contohnya bilangan 1 sama dengan 10. Kemudian bilangan 2 sama dengan 5. Nah, ini kita tebalkan dulu ya. Kita lebarkan dulu kolomnya. Nah, bilangan 1, penulisan bilangan 1 itu di kolom A, kemudian nilainya ditulis di kolom B ya, B1 di kolom B baris ke-1. Kemudian kita tuliskan di sini jenis operasi hitung yang mau kita gunakan ya, jenis operasi hitung. Kemudian nanti akan kita cari hasilnya. Kita lebarkan lagi kolomnya ya, karena di sini terpotong hurufnya, teksnya. Kita akan mencari nilai penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada perkalian, pembagian, ada perpangkatan, kemudian ada persen. Nah, anak-anak sudah menulis simbol operator matematika untuk penjumlahan, yaitu simbolnya tanda tambah. Jadi kita akan menggunakan simbol operator matematika tersebut untuk mencari nilai bilangan 1 dan bilangan 2. Yang pertama kita jumlahkan bilangan yang pertama dan yang kedua. Jadi untuk mencari hasilnya harus selalu kita awali dengan tanda sama dengan. Jadi setiap kita mau mencari hasil kita awali dengan sama dengan. Kemudian kita tulis 10 tambah 5. Nah, jadi kita tulis sama dengan 10 tambah 5. Harus ada tanda sama dengannya. Kemudian setelah kita ketikkan seperti ini, kita langsung menekan enter. Nah, langsung muncul hasilnya. 15. Jadi 10 tambah 5, 15. Langsung hasilnya muncul ya. Nah, nanti pada ini formula barnya ini akan tertulis rumus yang kita tulis tadi. Nah, sementara di sel yang tadi kita ketikkan rumusnya langsung muncul hasilnya. Nah, di sini makanya dikatakan Microsoft Excel itu adalah program pengolah angka ya. Jadi kita bisa mengolah angka-angka dengan mudah, melakukan operasi hitung. Nah, contoh pengurangan selalu kita awali dengan tanda sama dengan 10 ya, 10 dikurang 5. Kita enter, nah langsung muncul hasilnya. Begitu juga perkalian, kita tulis sama dengan 10 kali. Nah, kali itu lambangnya, simbolnya yaitu menggunakan tanda bintang, kemudian kita ketik 5. Begitu juga dengan pembagian, harus diawali dengan tanda sama dengan 10 per 5. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Sedangkan perpangkatan akan kita pangkatkan 10 pangkat 5. Jadi kita tulis sama dengan 10 pangkat 5. Nah, akan muncul hasilnya di situ 100.000. Nah, persen ini digunakan jika kita ingin mencari nilai persen dari suatu bilangan. Nah, persen itu contohnya kalau 10% itu 10% itu sama dengan ini 10% ini sama dengan 10 per 100. Nah, itu kalau 10% ya. Jadi kita mau mencari 10% dari nilai 10. Jadi kita tulis di sini sama dengan 0,1 dikali 10. Nah, jadi 10% dari 10 itu yaitu 1. Nah, begitu ya. Nah, anak-anak Pak Guru sampai di situ paham ya untuk mencari nilai persen. Nah, jadi 10% itu yaitu 0,1 ya. Karena 10%, persen artinya per 100 ya. Jadi 10% 10 per 100. 100% yaitu 100 per 100. Nah, itu
untuk menggunakan jenis operasi hitung. Nah, tadi kita di sini mencari hasilnya menggunakan langsung kita ketikkan bilangannya ya. Langsung kita ketikkan bilangannya. Nah, mencari hasilnya juga boleh kita tulis alamat selnya. Nah, alamat selnya bagaimana? Nah, perhatikan ya. Bisa kita ketik alamat selnya. Contoh, sama dengan. Nah, 10 itu ada di kolom B baris 1. Di kolom B baris 1. Nah, jadi kita tulis di situ sama dengan B1, kemudian kita buat simbol penjumlahan, tambah. Nah, 5, nah bilangan 5 ini ada di kolom B baris kedua. Ada di kolom B baris kedua. Jadi kita tulis tambah B2. Nah, kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama. Ya kan? Dan ini boleh ditulis alamat selnya. Jadi, angka 10 ada di kolom B baris ke-1, makanya ditulis B1. Kemudian bilangan 5 ada di kolom B baris kedua, tambah B2. Nah, jika anak-anak susah seperti itu, boleh caranya lebih mudah lagi, yaitu kita contohkan pengurangannya. Sama dengan 10 dikurang 5. Langsung kita klik bilangan 10-nya. Jadi sama dengan, tidak usah langsung kita klik saja. Kita klik. Nah, dia di sini langsung muncul. Tertulis B1. Cukup kita klik selnya ya. Sel tempat bilangan yang mau kita lakukan operasi hitungnya. Jadi, kemudian kita buat tanda kurang. Kita buat tanda kurang, cukup kita klik lagi sel bilangan yang mau kita kurangkan. Nah, sesudah kita klik, kemudian kita cukup tekan enter. Nah, begitu cara mudahnya. Lebih mudah ya. Kemudian perkalian juga begitu. Sama dengan 10 kali 5, kita klik sel 10-nya. Ya, bilangan 10. Kemudian kita ketikkan tanda kali atau bintang ya. Di sini kemudian kita aktifkan dengan bilangan yang akan dikalikan. Nah, jadi enter. Nah, begitu selanjutnya. Sama dengan 10 per 5. Jadi cukup kita klik selnya ya. Perpangkatan juga begitu ya. Sama dengan 10 kita klik. Kita buat simbolnya. Kemudian 5. Nah, begitu ya. Boleh menggunakan seperti jadi. Boleh ditulis alamat selnya untuk menggunakan rumusnya. Nah, untuk menulis alamat selnya boleh diketik, boleh langsung diklik ya tempat di mana bilangan itu berada. Nah, kemudian, nah itulah dulu ya, itu dulu cara menggunakan operator matematika menggunakan simbol. Kemudian kita akan menggunakan fungsi matematika. Ya, ada fungsi matematika itu, nanti anak-anak Pak Guru diperhatikan di rumah. Kita kerjakan di sheet 2 ya. Nah, fungsi matematika itu anak-anak masih ingat kan? Ini harus hafal ya. Fungsi matematika dan statistika. Nah, ada di situ sum itu untuk penjumlahan. Kemudian count untuk menghitung banyak data. Kemudian average ini mencari nilai rata-rata. Kemudian ada max, max ya. Ada max mencari nilai maksimum. Sedangkan min adalah mencari nilai minimum. Nah, ini fungsi matematikanya. Nah, kita juga akan menggunakan rumus fungsi matematika ini pada Microsoft Excel. Nah, selain tanda tambah tadi, boleh menggunakan tanda sum ya. Nah, coba kita akan membuat atau mengerjakan data seperti yang ada di halaman 10. Nanti coba anak-anak Pak Guru perhatikan tabel yang ada di halaman 10. Nah, akan kita kerjakan ya. Itu ada tabel nilai. Yang pertama, di sini kita ketikkan nomor induk
kemudian ada nama, kemudian ada nilai. Nilainya di situ ada nilai agama, ada PPKN. Nah, ada nilai agama ya. Nah, kemudian ada jumlah. Jumlah, kemudian ada rata. Nah, kemudian nomor, nah kita buat nomor induknya ada di A3. Nah, di situ di A3 ya, di sini kita ikutkan ada di sini nomor induknya, yaitu 1, 2, ada sampai 5 ya. Nah, perhatikan di sini kita buat dulu tabelnya ya. Kita buat dulu tabelnya nanti supaya jelas anak-anak bagaimana yang mana bagian-bagian yang mau disatukan pada selnya ya. Kita buat tabelnya. Pertama kita blok dulu, kita buat bordernya ya. Kita pilih yang all border. Nah, pilih yang all border. Nah, sehingga nampak seperti ini. Nah, perhatikan selnya nomor induk. Nah, ini harus kita satukan selnya yang dua ini ya. Sel A12 dan A13 harus kita satukan. Jadi kita blok, kita pilih icon Merge and Center. Nah, Merge and Center ini ada pada ribbon home. Jadi kita klik Merge and Center. Nah, masih ingat kan perataan text alignment-nya yang ini? Nah, sekarang perhatikan posisinya ada di bawah ya. Kita akan buat di tengah, pilih yang center. Nah, begitu juga kolom nama. Kita gabungkan, kita buat di tengah. Begitu juga nilai, lihat bentuknya ya. Nilai yang ini kolom C12 dan kolom D12 itu disatukan. Nah, kita blok, kita match, kemudian kita buat di tengah. Begitu juga dengan jumlah, kita satukan, kita buat di tengah. Begitu juga dengan rata-rata. Nah, kolomnya sekarang seperti itu. Dan data yang di dalam tabel boleh kita buat di tengah. Kemudian namanya kita ikuti dulu yang di buku ya. Kita isi dulu namanya Leon, Nisa, kemudian ada Jasmine, ada Hakim, ada Risa. Nah, di situ nilainya itu diinput sendiri atau dimasukkan sendiri. Nah, 90, 80, 70, ada 60, kemudian 70. Nah, ini tadi 70 ya. Kemudian PPKN dan 80, kita ikuti dulu data yang di buku ya. 60, 50, dan 80. Nah, kita buat datanya di tengah, kita blok, kita buat di tengah ya. Kemudian, nah, kita jumlah. Nah, untuk mencari jumlahnya, nah, boleh tadi menggunakan simbol matematika. Jadi, untuk mencari jumlahnya boleh menggunakan simbol matematika, yaitu sama dengan, boleh kita ketik juga 90 tambah 80. Kita enter. Nah, atau boleh menggunakan menuliskan dengan cara menuliskan alamat selnya. Jadi sama dengan, nah contoh yang ini kita cukup kita klik. Kita klik selnya, kemudian kita buat tanda tambah. Kemudian kita klik lagi dengan bilangan yang akan kita tambahkan. Nah, jadi agama dan PKN. Kemudian kita tekan enter. Atau boleh menggunakan fungsi matematika tadi, yaitu menggunakan sum. Jadi kita awali dengan sama dengan, kita tulis sum. Nah, kita tulis sum, lalu harus diawali dengan buka kurung. Nah, jika menggunakan rumus ini, sudah sama dengan dibuat fungsinya harus ditulis diawali dengan buka kurung. Nah, sudah sama dengan fungsi matematika harus diawali dengan buka kurung. Nah, sesudah seperti ini, boleh langsung kita blok. Kita blok bilangan yang akan kita jumlahkan. Jadi, agama dan PKN kita jumlahkan, kita blok, kita klik kiri, tahan, kemudian geser. Nah, sesudah seperti itu, kita enter. Nah, hasilnya seperti itu.
Nah, jika kita ingin menggunakan rumus yang sama ke bawahnya, karena sama rumusnya untuk yang di bawah, boleh diaktifkan selnya, kemudian Anda tanda di situ. Nah, perhatikan diarahkan ke sudut sel bawah sebelah kanan ya. Nah, ada tanda hitam di situ. Nah, sehingga berubah kursornya seperti ini. Kita klik kiri, tahan, kemudian tarik. Nah, itu maksudnya menggunakan rumus yang sama. Nah, ini perhatikan di sini ya, menggunakan sum C16 D16 dan di bawah juga menggunakan pastinya menggunakan sum. Tapi alamat selnya berbeda. Sum C17 D17. Seperti juga yang di bawah sum C18 D18. Artinya sum C18, nah karena ia ada di kolom C baris 18. D18-nya ada di kolom D baris 18. C18.2 D18.2-nya sampai ya. Jadi C18 sampai D18 itu dijumlahkan. Nah, kemudian jika ingin mencari nilai agama tertinggi, nah di situ ya, nilai agama tertinggi. Nah, untuk mencari nilai agama tertinggi, dia menggunakan, ini tadi menggunakan max ya, max untuk mencari nilai maksimum. Jadi, nilai tertinggi. Nah, kita menggunakan rumus max. Nah, jadi kita cari nilai agama tertinggi. Berarti nilai agama yang ini ya. Berarti kita tulis sama dengan max. Kemudian buka kurung. Nah, harus sesudah rumus fungsi matematikanya harus diawali dengan buka kurung. Kemudian kita blok datanya, nilai agamanya. Nah, dari si Leon sampai si Risa kita blok. Kita klik kiri, tahan, kita blok sampai ke bawah, kemudian enter. Nah, berarti nilai tertinggi agama yaitu 90. Pas ya. Atau boleh diketikkan yaitu C14.2 C18. Artinya, max nilai tertinggi dari C14, yaitu kolom C baris 14, titik 2 maksudnya sampai tadi ya, sampai C18. Jadi sampai C18. Nah, boleh juga langsung diketikkan ya, boleh langsung diketik. Supaya lebih mudah, boleh langsung diklik lalu ditarik ya. Kemudian nilai agama terendah. Kita cari nilai agama terendah. Titik 2. Kemudian sama dengan kita tulis min. Minimum. Buka kurung. Nah, boleh diketikkan. Nah, 90 ini ada di C14. Jadi boleh diketikkan C14 titik 2, nah C14 titik 2 sampai C18. C18. Jadi kita enter. Nah, kan muncul nilai terendah. Nah, begitu untuk seterusnya nilai PPKN tertinggi, PPKN terendah, kemudian nilai tertinggi nanti. Nah, kita akan mencari rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata menggunakan rumus average ya, kita mencari rata-rata menggunakan rumus average. Jadi langkah-langkahnya selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita tuliskan di situ average, average menuliskannya, kemudian buka kurung. Rata-rata dari mana mau kita cari? Nah, kita mau mencari rata-rata dari nilai agama dan PPKN. Nah, kita blok. Nah, setelah kita tulis sama dengan average, kita buka kurung, kemudian kita blok. Kita klik kiri, tahan, kemudian enter. Nah, ketika kita mau menggunakan rumus yang sama, mencari rumus rata-rata, semua ke bawah, cukup kita klik yang sudah kita buat rumusnya tadi. Kemudian ada titik hitam, itu di bawah sebelah kanan, arahkan ke situ kursornya atau mouse-nya, sehingga lihat ya berubah nanti kursornya menjadi hitam di atas. Ya, hitam seperti ini ya, lihat. Nah, kemudian sesudah seperti ini kita klik kiri, tarik sampai ke bawah. Nah, sampai di sini.
Nah, hasilnya akan langsung muncul, akan menggunakan rumus yang sama seperti yang di atas kita tarik tadi. Begitu ya, supaya lebih cepat. Makanya dikatakan Microsoft Excel itu merupakan program pengolah angka. Nah, kalau mau dibuat di tengah, di blok, pilih pada elemennya, yaitu perataan di tengah. Begitu penggunaan rumus rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata tertinggi, nah contoh kita mau cari nilai rata-rata tertinggi. Nah, berarti nilai rata-rata tertinggi kita cari sama dengan untuk mencari nilai tertinggi maksimum, yaitu menggunakan max. Berarti kita tulis ini max, buka kurung, berarti kita mencari nilai tertinggi dari rata-rata, kita berarti mencari siapa yang tertinggi di sini, kita blok yang ini. Kita klik kiri, tahan, kita blok semua, lepas, kemudian enter. Nah, begitu cara menggunakan fungsi matematikanya. Kira-kira anak-anak Pak Guru sampai di sini paham ya? Nah, untuk membuat tabelnya, diseleksi. Nah, pilihannya pada bordernya dikasih yang all border ya. Ada yang ini ada all bordernya. Nanti line stylenya boleh dipilih yang putus-putus. Nah, seperti yang di buku ya, putus-putus line stylenya. Nah, boleh dipilih yang putus-putus dari border tadi ya. Kita pilih line style. Nah, nanti akan boleh dipilih yang mana yang mau dibuat putus. Nah, begitu ya. Ya, boleh nanti seperti itu untuk membuat garis putus-putusnya. Atau bisa dipilih line colornya untuk mewarnai garisnya ya. Nah, seperti itu. Nanti boleh anak-anak Pak Guru coba di rumah ya. Dipraktekkan yang bagi yang memiliki laptop atau komputer. Nah, Pak kira sekian dulu ya untuk penjelasan materi untuk hari ini. Pak Guru berharap anak-anak tetap semangat untuk mencobanya ya. Mungkin sedikit agak rumit bagi anak-anak karena masih baru-baru pertama kali menggunakan fungsi atau rumus matematika pada Microsoft Excel. Tapi tetap semangat ya anak-anak Pak Guru. Nanti boleh diulang videonya bagaimana menggunakan rumus dan fungsi matematikanya. Baiklah, sekian dulu untuk penjelasan materi hari ini. Terima kasih. Dadah.